wabarakatuh. Kenalkan, saya Rusmiati Tri Cahyaning Tias dengan NIM 225040 ANI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang. Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, terutama antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Perbedaan kondisi geografis, ekonomi, pendidikan, serta pola kehidupan menyebabkan perbedaan cara hidup, nilai sosial, dan bentuk interaksi sosial di dalam masyarakat. Masyarakat desa umumnya memiliki kehidupan yang sederhana dengan hubungan sosial yang erat, didasari nilai kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu, masyarakat kota memiliki kehidupan yang lebih kompleks dan dinamis dengan aktivitas ekonomi yang beragam serta pola hubungan sosial yang cenderung individualistis. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kesenjangan sosial seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas publik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan masyarakat desa dan kota sangat penting agar pembangunan dapat berjalan secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, memahami ciri-ciri masyarakat desa dan masyarakat kota, yaitu untuk mengetahui karakteristik kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang membedakan kedua jenis masyarakat tersebut. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sosial antara desa dan kota, agar perbedaan pola interaksi sosial, gaya hidup, dan struktur masyarakat dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan sosial yang muncul, guna mengetahui dampak kesenjangan antara desa dan kota terhadap kehidupan masyarakat. Keempat, memberikan solusi atau strategi untuk mengurangi kesenjangan desa dan kota sebagai upaya mendukung pembangunan yang merata dan berkeadilan. Berikutnya adalah kajian pustaka. Dalam sosiologi masyarakat dibedakan berdasarkan tempat tinggal dan pola interaksi sosialnya, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan dengan mata pencarian utama pertanian serta hubungan sosial yang erat. Menurut Ferdinand Tonis, masyarakat desa termasuk tipe paguyuban, yaitu masyarakat yang ikatan sosialnya terbentuk secara alami dan emosional. Sebaliknya, masyarakat kota adalah masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang beragam dan hubungan sosial yang cenderung formal. Menurut Ferdinand Tonis, masyarakat kota tergolong patembayan, yaitu masyarakat yang hubungan sosialnya bersifat rasional dan berdasarkan kepentingan. Selanjutnya adalah contoh kasus dan permasalahan terkini secara nasional. Salah satu contoh nyata adalah urbanisasi besar-besaran dari desa ke kota. Hal ini menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya, desa kekurangan tenaga kerja yang produktif. Kota mengalami kepadatan penduduk, munculnya kawasan kumuh di perkotaan, serta tingginya pengangguran dan kemiskinan di kota. Contoh di Indonesia terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Dari desa ke kota menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja produktif, sementara kota mengalami kepadatan penduduk, pengangguran, dan munculnya kawasan kumuh. Berikutnya adalah langkah atau strategi kebijakan. Pemerintah melakukan beberapa strategi, antara lain, yang pertama, pembangunan desa melalui dana desa. Yang kedua, pengembangan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi lokal. Ketiga, pemerataan pendidikan dan kesehatan. Keempat, pembangunan infrastruktur desa.
Dan yang kelima, mendorong investasi dan lapangan kerja di daerah. Selanjutnya adalah saran dan pendapat mahasiswa. Menurut saya sebagai mahasiswa, perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota merupakan hal yang wajar. Namun, kesenjangan yang terlalu besar perlu diminimalkan. Pemerintah perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, masyarakat desa juga perlu didorong untuk lebih mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. Di sisi lain, masyarakat kota diharapkan dapat lebih peduli terhadap permasalahan desa, karena desa dan kota saling bergantung dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kesenjangan desa dan kota dapat dikurangi secara bertahap. Berikutnya, pembahasan terakhir dari materi ini adalah penutup. Masyarakat desa dan masyarakat kota memiliki karakteristik dan pola kehidupan yang berbeda akibat perbedaan lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Perbedaan tersebut sering menimbulkan kesenjangan sosial yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai perbedaan desa dan kota, serta kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan antara desa dan kota dapat berjalan seimbang demi tercapainya kesejahteraan bersama. Demikian pembahasan tema masyarakat, desa, dan kota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.